di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen permodalan perbankan syariah. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari bank syariah itu sendiri. Jadi bank syariah merupakan lembaga keuangan yang orientasinya pada laba. Maksud laba di sini itu bukan hanya untuk kepentingan pemilik saja atau pendiri saja, tapi laba ini atau profit ini digunakan untuk mengembangkan usaha dari bank syariah itu sendiri. Nah, di lain pengertian juga bahwa menurut Sudarso, jadi bank syariah itu adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang operasionalnya itu sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya itu, yang kedua itu ada modal, yakni di mana dapat diartikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian suatu badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha dari bank syariah tersebut. Nah, modal ini merupakan aspek yang paling penting dalam manajemen permodalan perbankan syariah karena tujuannya itu untuk membiayai kegiatan dari bank syariah tersebut. Selanjutnya itu menurut Antonio tahun 2004 di halaman 146 itu menyatakan bahwa dana modal itu dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan lain sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan laba apapun. Dan selain itu juga modal ini dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu untuk disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal itu sendiri, dan hasilnya itu tentu saja untuk pemilik modal tersebut dan tidak dibagikan kepada pihak dana yang lainnya. Terus selanjutnya itu ada pemegang saham atau pemilik modal tadi itu menempatkan modalnya itu kepada bank dengan harapan bahwa mereka itu para pemilik modal ini memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya di modal ini ada jenis-jenis atau klasifikasi dari modal. Nah, klasifikasi dari modal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada modal inti atau biasa disebut dengan first tier capital. Terus yang kedua itu ada modal pelengkap atau disebut dengan second tier capital. Dimana di modal inti ini terdiri dari modal setor, terus agihan, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen permodalan perbankan syariah ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yosarista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosarista Diananda, NPM 195020060. Di sini akan memaparkan tentang fungsi modal bank. Yang mana fungsi modal bank itu ada 3. 1. Fungsi operasional yang di sini berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha sampai batas tertentu. Kedua, ada fungsi perlindungan yang mana sebagai ukuran kemampuan bank untuk menyangga kerugian yang tidak dapat dihindarkan. Dan yang terakhir ada fungsi pengaturan, yang mana fungsi pengaturan ini sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan yang dimiliki pemegang saham. Sekian pemaparan materi fungsi modal bank dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rawati Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sumber-sumber permodalan bank syariah. Sumber permodalan bank syariah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama modal dan yang kedua simpanan. Modal terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu modal inti dan kuasi ekuitas. Apa yang dimaksud modal inti? Modal inti merupakan dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham atau bank syariah sebagai pemilik bank. Pada umumnya, modal inti terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham, yaitu sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
Yang kedua, cadangan. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Sumber permodalan bank syariah yang kedua yaitu simpanan. Simpanan terbagi menjadi 3. Yang pertama giro, tabungan, dan deposito. Yang akan dibahas dulu yaitu giro. Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana pemerintah, pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih, misalnya internet banking. Dan yang terakhir, deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan juga bank. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecukupan modal bank syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, rasio kecukupan modal untuk bank syariah pada akhir semester pertama tahun ini berada pada angka 21,20% secara naik dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 19,65%. Contoh kecukupan dari modal bank syariah yang pertama yaitu membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga yaitu ada giro, deposito, dan tabungan. Maka modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan pelengkap. Yang kedua ada membandingkan modal dengan aktiva beresiko, yaitu perhitungan KAR dan DPK. Modal dibagi jumlah giro, deposito, dan tabungan sama dengan atau lebih besar 10%, maka tingkat kecukupan modal dari sisi DPK masih sehat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.